Perkenalkan, nama saya Umar Junatek, kelas B PJKR. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang penyak adaptif. Penduluan. Pertama, sehat itu apa? Dua, anak luar biasa itu yang seperti apa? Ketiga, apa itu pendidikan jasmani? Empat, apa itu penyak adaptif? Lima, hubungan olahraga, pendidikan, dan olahraga adaptif. Sehat menurut WHO pada tahun 1947, sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Anak luar biasa. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Anak berkebutuhan khusus atau hardware adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tetapi selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik yang termasuk dalam ABK, antara lain tunanetra, tunarungu, tunarahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berkat, dan anak gangguan kesehatan. Proyek pendidikan jasmani menurut Dudi Pamungkas, pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui bagaimana kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dan kualitas individu baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Penjas adaptif. Sheryl berpendapat bahwa pendidikan jasmani khusus adalah suatu bagian khusus dalam pendidikan jasmani yang dikembangkan untuk menyediakan program bagi individu dengan kebutuhan khusus. Arman Abdullah mengungkapkan bahwa pendidikan jasmani khusus didefinisikan sebagai suatu sistem penyampaian pelayanan yang komprehensif yang dirancang untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah dalam ruang psikomotorik. Pendidikan jasmani untuk anak dengan kebutuhan khusus. Pendidikan jasmani adaptif merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang disesuaikan atau dimodifikasi yang memungkinkan individu dengan kebutuhan khusus atau kurang mampu dapat berpartisipasi atau memperoleh kesempatan beraktivitas dengan aman dan berhasil dengan baik sesuai dengan keterbatasannya serta memperoleh kepuasan. Hubungan olahraga pendidikan dan olahraga adaptif. Pertama, olahraga sebagai alat pendidikan bagi seutuhnya. Dua, tiap-tiap individu memiliki perkembangan yang berbeda termasuk secara yang cacat. Tiga, individu berbeda, kebutuhan berbeda. Empat, olahraga untuk meningkatkan fungsi organ anak cacat. Tiga, tujuan penjas adaptif. Membantu mereka yang berkelainan dan
pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial yang sesuai dengan potensinya melalui program aktivitas jasmani yang dirancang khusus dengan hati-hati. Tujuan khusus: 1. Menolong murid memperbaiki kondisi yang dapat diperbaiki. 2. Membantu murid melindungi dirinya sendiri dan kondisi apapun yang dapat memperburuk keadaan mulai aktivitas jasmani. 3. Memberi kesempatan murid mempelajari dan beraktivitas dan sejumlah macam olahraga dan aktivitas jasmani waktu luang yang bersifat rekreasi. Tujuan penjas aktif: menolong murid memahami keterbatasan jasmani dan mental, membantu melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan memiliki harga diri, membantu murid mengembangkan pengetahuan dan aspirasi terhadap mekanika tubuh yang baik, menolong murid memahami dan menghargai berbagai macam olahraga yang dapat dinikmatinya sebagai penonton. Manfaat penjas adaptif: pendidikan jasmani adaptif harus dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mempengaruhi perkembangan keterampilan gerak, membantu mengembangkan efisiensi koordinasi saraf otot, neuromuskuler. 4. Membantu mengembangkan kesegaran jasmani seperti kekuatan tubuh, daya tahan, kelenturan, daya tahan kardiovaskular yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Membantu mengembangkan emosionalnya, membantu mengembangkan sosial agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, membantu pengembangan intelektual. Peran penjas adaptif: memberikan pelayanan langsung kepada siswa-siswa berkelainan, memberikan latihan prajabatan untuk calon guru atau murid kita. Tahapan perolehan keterampilan motorik dalam olahraga. Tahapan dasar: pengembangan sistem syaraf, tahap proses integrasi. 2. Tahapan keterampilan fungsional dan tahapan keterampilan gerak. Tahapan dasar pengembangan sistem saraf. Tahapan dasar pengembangan sistem saraf ini tergantung dari proses operasionalisasi sistem saraf dalam menerima masukan atau sistem sensorik saraf. Sesuai dengan sistem sensorik saraf, sistem tersebut mencakup refleksi primitif, sistem vestibular, penglihatan dan refraktif, pendengaran, perabahan, sistem kinestetik, dan refleksi. Keseimbangan keseluruhan sistem tersebut merupakan komponen penting dalam gerakan yang berguna yang terdapat dalam Central Nervous System atau CNS. Tahapan integrasi proses. Tahapan integrasi proses dicapai setelah melakukan tahapan pertama tersebut di atas. Tahapan pertama adalah tahapan fungsi gerak, sedangkan tahapan kedua adalah tahapan berkaitan dengan kualitas gerak. Tahapan integrasi proses mencakup proses motorik seperti keseimbangan gerak, kesadaran tubuh, bayangan diri, dan kesadaran ruang, persepsi motorik, kesegaran jasmani, dan kesegaran gerak atau motor
atau motor fitness, persepsi tubuh, bayangan diri, dan kesadaran ruang. Kesegaran jasmani meliputi kekuatan otot, daya tahan otot, dan daya tahan kardiovaskular. Kesegaran gerak meliputi kelincahan, power, kecepatan, dan koordinasi. 2. Tahapan keterampilan fungsional. Tahapan lanjutan perkembangan gerak adalah keterampilan gerak yang berguna dalam berolahraga dan aktivitas rekreasi. Keterampilan adalah merupakan perilaku gerak yang secara khusus berguna dalam kehidupan dan aktivitas rekreasi atau olahraga. 3. Tahapan keterampilan olahraga. Keterampilan olahraga merupakan keterampilan yang diperoleh melalui latihan yang berulang-ulang dan setelah melalui tahapan kematangan CNS. Keterampilan olahraga meliputi keterampilan mendribble, menembak, memukul, melontarkan bola, bermain ski, timbul menjembak, dan merayap. Berdasarkan tahapan perkembangan perolehan gerak tersebut di atas, pembelajaran permainan tradisional dirancangkan. Implementasi pelajaran permainan tradisional harus disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan perkembangan gerak anak luar biasa dan disinkronisasi dengan karakteristik keterampilan yang ada dalam permainan tradisional. Kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran pendidikan jasmani untuk anak dengan kebutuhan khusus atau anak luar biasa disesuaikan dengan karakteristik anak tersebut. Kategori anak dan kebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi anak tunanetra atau anak tunarungu, anak tunarahita, anak tunadaksa, anak tunalaras, dan kombinasi dari berbagai macam ketunaan tersebut. Demikian presentasi saya.